Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu kaitannya matematika dengan Al-Quran, atau dalam sebuah tesis atau dalam sebuah karya tulis yang ditulis oleh Abdul Sakir MPD, ada sebuah tulisannya berjudul Matematika dalam Al-Quran. Nah, situ coba kita ulas materi itu. Ini kaitannya sebenarnya banyak sekali kaitan dari matematika dalam Al-Quran ini dalam pembelajaran di sekolah ya. Kebetulan eh, kakak adalah seorang pengajar di salah satu madrasah di Jakarta Timur. Jadi memang ini selalu yang Bapak sampaikan di kelas ketika menyampaikan sebuah materi, maka coba kita gali dengan muatan-muatan tentang apa kaitannya matematika dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, salah satu bahasannya itu tentang sebuah bilangan berpangkat. Nah, seru ya, atau kita kenal dengan eksponen. Nah, sebelum kita membahas itu, ada di Quran itu banyak sekali bahasan-bahasan tentang bilangan ya, bahasan tentang bilangan. Nah, sebelum ke sana, kita coba masuk dulu ke tentang sains dan Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa Islam agama yang sempurna, sehingga tidak ada tuh istilahnya perbedaan atau suatu kontradiksi yang terjadi antara sains dan Al-Quran. Jadi, sains dan agama dalam Islam itu saling terintegrasi, tidak bisa dipisahkan, tidak ada dikotomi antara sains dan agama, khususnya matematika dan Al-Quran. Nah, Al-Quran berbicara tentang matematika, sehingga dari Al-Quran dapat dikembangkan beberapa konsep dasar matematika. Nah, di sini kita masuk ke konsep dasar tentang bilangan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sebanyak 38 bilangan berbeda. Nah, sudah tahu belum ya? Jadi di Quran itu, kalau kita kaji, kita hitung, ada 38 bilangan berbeda. Ke 38 bilangan itu bisa kalian lihat di sini ya. Bapak kakak kasih tabelnya. Ya, di situ bisa kita lihat ya. Ada bilangan dasar dari angka 1 sampai 10. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian bilangan-bilangan yang berupa puluhan, ratusan, sampai ribuan. Ya. Selain itu di Al-Quran juga kita tahu membahas tentang hukum faraid. Nah, di situ kita belajar bagaimana bilangan-bilangan bentuk pecahan itu terdapat dalam Al-Quran. Luar biasa ya. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat di mana pada zaman itu 14 abad yang lalu ya, ketika orang tidak mengenal, mungkin sedikit yang mengenal tentang bilangan, tapi kita umat Islam itu sudah diajarkan oleh Allah tentang bilangan-bilangan di dalam kitab sucinya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bilangan ya, setelah mengetahui bahwa Al-Quran berbicara mengenai bilangan, maka makna yang dapat kita tangkap adalah bahwa kita sebagai seorang muslim harus mengenal yang namanya itu bilangan. Oke, tanpa mengenal bilangan, seorang muslim tidak akan memahami Al-Quran dengan baik ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang bilangan tersebut. Contohnya tentang faraid gitu ya, atau tentang kisah-kisah Nabi seperti kisah Nabi Nuh ya, kisah dan lainnya gitu ya. Karena kaitannya erat dengan bilangan. Nah, ketika Al-Quran berbicara tentang bilangan yang banyaknya sampai 38 bilangan berbeda tadi gitu ya, maka tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran sebenarnya berbicara tentang matematika, khususnya mengenai tentang bilangan. Oke, nah lalu setelah kita tahu bilangan-bilangan ada 38 di dalam Al-Quran, nah di dalam Al-Quran pun mengajarkan kita tentang suatu operasi dasar pada bilangan ya. Jadi kalau kita mengenal suatu relasi, relasi itu kayak membandingkan ya, antara bilangan satu dengan bilangan yang antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. Jadi relasi itu kayak hubungan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Kita sudah belajar tuh ya, tanda lebih besar, tanda lebih kecil itu
bagian dari relasi. Nah, adanya bilangan dan relasi belum lengkap jika tidak dapat melakukan suatu aksi pada pasangan bilangan yang diberikan tadi, gitu ya. Nah, melakukan aksi pada pasangan bilangan tersebut dinamakan dengan operasi. Nah, operasi yang paling sederhana pada bilangan yaitu tadi operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, maka pada kesempatan kali ini mari kita lihat dalam Al-Quran seperti apa sih operasi-operasi dasar terkait bilangan tersebut. Yang pertama ya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kakak tampilkan di sebelah kiri ini ya, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Oke, coba kita tadabburi ayat ini. Jelas sekali di mana Allah mengajarkan kepada kita tentang konsep dasar operasi penjumlahan, yaitu tentang berapa lama Ashabul Kahfi ya, para pemuda yang di dalam gua itu tinggal di dalam gua, yaitu sebanyak 300 tahun ditambah 9 tahun. Menjadi berapa? Tentu 309. Dan ayat ini kalau kita tadabburi lebih jauh lagi ya, ada mukjizat di dalamnya. Salah satunya yang kakak angkat, kenapa Allah menuliskan redaksinya 300 ditambah 9 menjadi 309 tentu jumlahnya. Tapi kenapa Al-Quran tidak secara spesifik langsung saja menyebutkan dan mereka tinggal dalam gua selama 309 tahun. Coba, kenapa harus redaksinya 300 tahun ditambah 9? Oke, tadabbur yang pertama berarti tadi itu. Dari sini berarti kita diajarkan tentang konsep penjumlahan, tentang penjumlahan dalam Al-Quran. Tapi jauh lebih dari itu, kalau kita coba baca tafsir Al-Quran gitu ya, kenapa sih Allah menuliskan 300 ditambah 9? Ya, bisa dibaca di tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini. Salah satunya ya, kakak sampaikan, salah satunya bahwa 300 tambah 9 ya, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan ya antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Ya, artinya dengan hitungan tahun Hijriah yang lebih cepat ya, yang setiap tahun selisih 11 hari dengan kalender Masehi gitu ya, maka dengan hitungan kalender Hijriah lamanya pemuda itu bersembunyi dalam gua ada 309 tahun. Sedangkan jika digunakan kalender Masehi itu lamanya 300. Jadi ada hikmahnya ya, kenapa Allah menuliskan 300 ditambah 9. Artinya kalau menggunakan kalender Masehi itu lamanya 300 tahun. Tapi kalau menggunakan kalender Hijriah itu 309 tahun. Dan artian setiap 100 tahun maka akan ada selisih 3 tahun. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu hikmahnya itu. Masya Allah, dalam sekali kan. Oke, lalu kita bacakan ayat yang kedua. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14 gitu ya. Di situ dituliskan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir dan mereka adalah orang-orang zalim. Nah, ini juga di ayat ini lagi-lagi Allah mengajarkan kepada kita ya. Jadi di balik setiap ayatnya itu ada hikmah. Kenapa sih nggak dituliskan aja langsung 950 tahun? Tapi Allah menggunakan kalimat mereka, Allah mengutus Nuh kepada kaumnya dan ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun ya. Jadi hikmahnya ya tentu saja Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang konsep dasar operasi bilangan, yaitu tentang pengurangan 100 dikurangi 50 tahun. Nah, jadi dari kedua ayat itu ya, konsep matematika yang disebutkan dalam dua ayat tersebut ada beberapa yang bisa kakak sebutkan. Yang pertama ya, tentang konsep bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 300, 9, 1000, dan 50. Dan itu yang tadi kakak sebutkan di awal, masuk ke dalam 38 bilangan berbeda yang Al-Quran sebutkan. Yang kedua, hikmahnya ada operasi penjumlahan, di mana disebutkan tentang 300 ditambah 9. Kemudian operasi pengurangan, yaitu 100 dikurang 50.
Nah, dari situ makna tersirat di balik dua ayat tersebut gitu ya adalah bahwa setiap muslim perlu memahami tentang bilangan dan operasi bilangan. Bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengetahui bahwa Nabi Nuh tinggal dengan kaumnya selama 950 tahun jika dia tidak dapat menghitung 1000 dikurangi 50? Dan bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengetahui bahwa Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua selama 309 tahun jika dia tidak bisa menghitung 300 ditambah 9? Gitu ya. Maka dengan ini jelaslah bahwa setiap muslim perlu memahami tentang bilangan dan tentang operasi bilangan. Oke, tadi sudah dua tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Bagaimana dengan operasi pembagian? Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan operasi pembagian. Operasi pembagian dalam Al-Quran itu diwakilkan dengan penyebutan bilangan-bilangan seperti 2/3, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, seperdelapan, dan juga sepersepuluh. Di mana bilangan-bilangan tersebut berkaitan erat dengan salah satu ilmu yang juga sangat penting dalam Islam, yaitu tentang ilmu faraid atau pembagian. Jadi bilangan 2/3 itu tidak lain adalah ya 2 dibagi 3 gitu ya. 2 dibagi 3. Seperdelapan ya 1 dibagi 8 bagian gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran mengajarkan kita tentang operasi pembagian ya. Dan satu lagi terkait dengan operasi perkalian. Secara spesifik memang tidak ada istilah kali dalam Al-Quran. Kayak kalau penyambahan tadi kan ada ya 300 ditambah 5. Pengurangan ada 1000 dikurang 50 gitu ya. Kemudian untuk kalian tidak ada yang spesifik, tapi kita bisa mengambil dari surah Al-Baqarah ya, ayat 261 ya kalau nggak salah, yaitu tentang bagaimana orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah gitu ya, maka balasannya gitu ya, maka balasannya digambarkan dalam bahasa aritmatika sebagai bentuk perkalian beruntun, yaitu 1 dikali 7 dikali 100 gitu ya, hasilnya sama dengan 700 balasan gitu ya. Jadi barang siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan minimal gimana mas, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah gitu ya. Jadi akan ada setiap satu batang ada 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Nah, terus seperti itu. Maka dan angka 700 itu bukan angka maksimal. Tahu dari mana kita? Bukan angka maksimal, karena Allah melanjutkan hanya Allah yang tahu maksud yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Angka-angka itu akan terus bisa berlipat ganda. Artinya dari sini kita belajar tentang operasi perkalian di dalam Al-Quran, betul? Dimana secara aritmatika ungkapan tadi ya, ayat tadi bisa kita terjemahkan sebagai perkalian beruntun 1 dikali 7 dikali 100. Nah, lalu kaitannya apa nih dengan materi tentang bilangan berpangkat ya, yang tadi di awal Bapak singgung tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, coba kita dari yang tadi terakhir Bapak sampaikan, perkalian beruntun 1 dikali 7 dikali 100. Lalu apa yang terjadi jika perkalian beruntun itu menggunakan bilangan yang sama? Oke, misalnya perkalian beruntun 4 buah bilangan yang sama yaitu 2, maka menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau secara konsep matematika itu adalah sebuah bilangan berpangkat 2 pangkat 4 gitu ya. Maka dari perkalian beruntun itu muncul bisa kita buat suatu perkalian berulang yang tadinya seperti contohnya 4 buah bilangan yang sama yaitu 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4. Maka perkalian itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat juga. Oke, kira-kira cukup ya. Ini untuk pendahuluan tentang konsep bilangan dan juga operasi bilangan. Kemudian ada bilangan berpangkat yang bisa kita ambil hikmah dari matematika dalam Al-Quran. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom